Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6. Pada video pembelajaran kali ini kami akan membahas materi tentang komputer personal, komunikasi bisnis, dan penyimpanan data. Materi ini sangat penting karena ketiga hal tersebut saling berkaitan dalam mendukung aktivitas belajar, bekerja maupun menjalankan sebuah bisnis di era digital seperti sekarang. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Komputer personal. Komputer personal atau yang biasa disebut PC adalah perangkat komputer yang dirancang untuk digunakan oleh satu orang. Komputer ini berfungsi membantu berbagai aktivitas seperti mengolah data, membuat dokumen, mengakses internet, hingga menjalankan berbagai aplikasi. Saat ini, komputer personal sudah menjadi kebutuhan penting, baik di lingkungan pendidikan, perkantoran, maupun dunia usaha. Jenis komputer personal terdiri dari beberapa macam, yaitu yang pertama, desktop. Desktop adalah komputer yang biasanya digunakan di rumah, sekolah, atau kantor dan ditempatkan pada satu lokasi. Yang kedua, laptop. Laptop merupakan komputer portable yang mudah dibawa kemana saja karena memiliki baterai dan bentuk yang lebih ringkas. Yang ketiga, tablet. Tablet adalah perangkat komputer yang menggunakan layar sentuh sehingga praktis digunakan untuk belajar, membaca, maupun mengakses internet. Selanjutnya, fungsi utama komputer personal antara lain mengolah data, mengakses internet, menjalankan aplikasi bisnis sebagai media komunikasi digital. Agar komputer dapat bekerja dengan baik, terdapat 3 komponen utama, yaitu yang pertama adalah hardware atau perangkat keras, yaitu bagian fisik komputer seperti monitor, keyboard, mouse, dan CPU. Yang kedua ada software atau perangkat lunak, yaitu program yang membuat komputer dapat menjalankan berbagai fungsi. Dan yang ketiga adalah brainware, yaitu pengguna yang mengoperasikan komputer. Cara kerja komputer sendiri terdiri dari 4 tahap, yaitu input, proses, output, dan storage. Data pertama kali dimasukkan melalui perangkat input, kemudian diproses oleh CPU, hasilnya ditampilkan melalui perangkat output, lalu data tersebut dapat disimpan untuk digunakan kembali. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah proses penyampaian informasi, ide, maupun pesan dalam lingkungan bisnis yang bertujuan untuk mencapai tujuan perusahaan seperti meningkatkan kerjasama, pelayanan kepada pelanggan, pemasaran produk, hingga membantu proses pengambilan keputusan. Komunikasi bisnis dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah komunikasi internal, yaitu komunikasi yang terjadi di dalam perusahaan, misalnya antara pemimpin dengan karyawan atau antara sesama karyawan. Sedangkan yang kedua adalah komunikasi eksternal, yaitu komunikasi yang dilakukan dengan pihak luar perusahaan seperti pelanggan, pemasok, investor, maupun mitra bisnis. Adapun tujuan komunikasi bisnis antara lain, yang pertama menyampaikan informasi, yang kedua membangun hubungan kerja yang baik, yang ketiga meningkatkan efisiensi kerja, yang keempat mendukung proses pengambilan keputusan. Selain memiliki tujuan, komunikasi bisnis juga memiliki beberapa peran penting, yaitu 1. Sebagai sarana penyampaian informasi, 2. Sebagai alat koordinasi antar bagian, 3. Sebagai media membangun kerjasama, 4. Sebagai alat penyelesaian konflik, 5. Sebagai pembentuk citra perusahaan, 6. Sebagai pendukung produktivitas perusahaan.
Dalam komunikasi bisnis juga terdapat struktur komunikasi yang terdiri dari 6 unsur, yaitu pertama, pengirim, yaitu orang yang menyampaikan pesan. Kedua, pesan, yaitu informasi yang akan disampaikan. Ketiga, media atau saluran, misalnya tatap muka, telepon, email, WhatsApp, atau Zoom. Keempat, penerima, yaitu orang yang menerima pesan. Kelima, umpan balik, yaitu tanggapan dari penerima pesan. Dan yang keenam adalah gangguan, yaitu hambatan yang dapat mengganggu proses komunikasi, misalnya jaringan internet yang buruk, suara bising, atau kesalahpahaman. Dengan adanya struktur tersebut, komunikasi dapat berjalan lebih efektif dan tujuan perusahaan lebih mudah tercapai. Materi terakhir adalah penyimpanan data. Penyimpanan data adalah proses menyimpan informasi atau file agar dapat digunakan kembali di masa yang akan datang. Penyimpanan data dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah primary storage, yaitu penyimpan data yang digunakan secara langsung oleh komputer ketika menjalani program. Contohnya adalah RAM, change memory, dan ROM. Yang kedua adalah secondary storage, yaitu penyimpanan permanen dengan kapasitas yang lebih besar. Contohnya hard disk, SSD, flash disk, kartu memori, dan CD atau DVD. Sedangkan yang ketiga adalah cloud storage, yaitu penyimpanan data melalui internet sehingga dapat diakses dari berbagai perangkat. Contohnya Google Drive, Dropbox, Microsoft OneDrive, dan iCloud. Penyimpanan data memiliki beberapa peran penting, yaitu menyimpan data informasi, mendukung proses pengolahan data, mempermudah akses data, menjaga keamanan data, mendukung proses backup, recovery, dan memfasilitasi berbagai data serta meningkatkan efisiensi kerja. Selain itu, penyimpanan data juga memiliki fungsi, yaitu menyimpan data sementara maupun permanen, menyediakan data saat dibutuhkan, menyimpan sistem operasi dan aplikasi, mendukung pengelolaan data, dan melakukan backup serta recovery data apabila terjadi kerusakan. Dari pemaparan materi tersebut dapat disimpulkan bahwa komputer personal, komunikasi bisnis, dan penyimpanan data merupakan 3 komponen yang saling berkaitan dalam mendukung aktivitas bisnis maupun pekerjaan sehari-hari. Komputer personal digunakan untuk mengelola informasi, penyimpanan data berfungsi menyimpan hasil pengelolaan tersebut agar tetap aman dan mudah diakses, sedangkan komunikasi bisnis memastikan informasi dapat disampaikan dengan baik kepada semua pihak, sehingga koordinasi dan pengambilan keputusan dapat berjalan secara efektif. I just had to let you know you're